Manga One Piece chapter 1093 diberi judul Luffy melawan Kizaru, yang dimana chapter ini dibuka dengan lanjutan adegan chapter kemarin, yang mana Luffy berhasil memegang sang admiral, layaknya sebuah tikus yang berhasil masuk perangkap. Luffy yang melihat Kizaru yang berada di tangannya langsung tersenyum lebar, sedangkan Kizaru sendiri merasa bahwa dia dalam bahaya. Dan tak lama kemudian, Luffy mulai memutar-mutar tubuh Kizaru dengan sangat kencang, lalu melemparkannya keluar pulau Egghead. Usopp yang melihat Luffy berhasil menjauhkan Kizaru dari mereka, langsung mengatakan bahwa ini kesempatan kita untuk kabur dari ancaman sang admiral sebelum ia kembali kemari. Namun sebelum mereka semuanya kabur, Atlas ingin pergi ke lab bawah untuk mencuri chip otoritas komando atas pasifista, agar ketika rombongan mereka keluar dari perisai laser, mereka tidak akan ditembaki oleh puluhan pasifista. Dengan begitu, pelarian mereka akan berjalan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti, khususnya dari angkatan laut yang sekarang ini telah mengepung seluruh pulau Egghead. Bisa dikatakan, apa yang direncanakan oleh Atlas ini merupakan rencana brilian dan visioner dalam mengantisipasi sebuah ancaman yang akan terjadi. Karena percuma dong mereka berhasil keluar dari perisai laser, tapi di tengah jalan masih banyak halangan dan rintangan yang membentang yang menghalangi jalan mereka untuk kabur. Maka dari itu, pelarian mereka harus seleluasa mungkin untuk mencegah jatuhnya korban dari pihak mereka. Edison yang mendengar rencana tersebut mengakui bahwa itu rencana yang bagus. Apalagi di Pulau Egghead tidak ada otoritas tertinggi yang bisa mengungguli otoritas tertinggi dari Vegapunk. Apa yang dikatakan oleh Edison ini tidaklah salah, karena ia sendiri tidak mengetahui bahwa sebenarnya di perairan Egghead terdapat Gorosei yang otoritasnya lebih tinggi daripada otoritas Vegapunk. Jika saja Edison mengetahui kehadiran Gorosei Saturn, maka ia tidak akan berani mengatakan hal yang seperti itu. Vegapunk yang juga setuju dengan ide Atlas memutuskan untuk ikut juga bersamanya ke lab bawah. Usopp yang mendengar rencana Vegapunk tersebut langsung tidak setuju tentang keikutsertaan Vegapunk bersama Atlas ke laboratorium bawah, sebab ia adalah target utama dari misi Angkatan Laut ke Pulau Egghead. Akan tetapi Vegapunk tidak mau ambil pusing, di mana ia tetap bersikeras ke lab bawah demi untuk menyelamatkan Bonnie, yang tak lain tak bukan anak dari sang tiran yaitu Kuma. Tampaknya Vegapunk sangat peduli tentang keselamatan Bonnie. Mungkin di dalam diri Vegapunk ia merasa bersalah dan bertanggung jawab tentang keadaan Kuma yang sekarang. Oleh karena itu, ia tidak boleh membiarkan anak Kuma satu-satunya mati di hadapannya seperti yang dialami oleh ayahnya. Setelah mengumpulkan semua barang-barang yang diminta oleh Vegapunk, Sanji dan Jinbei rupanya juga ikut berkomunikasi dengan Vegapunk dan Franky, yang mana Sanji juga mengetahui tentang keadaan Bonnie. Kemudian ia menawarkan dirinya untuk ikut juga bersama Vegapunk dan Atlas ke laboratorium bawah. Lalu scene berpindah ke pusat kota Egghead, yang memperlihatkan sebagian pasukan angkatan laut berubah menjadi kakek-kakek, dan ada juga yang berubah menjadi balita. Melihat hal itu, pasukan angkatan laut yang tidak terkena efek dari Bu Iblis Bonnie mewanti-wanti teman yang lain agar lebih berhati-hati. Sedangkan Bonnie sendiri masih bersembunyi di tengah puing-puing kota pasca ditolong oleh Sentomaru. Dan meskipun ia adalah salah satu anggota dari generasi terburuk, ia terbilang paling lemah jika dibandingkan dengan anggota generasi terburuk yang lainnya. Jadi, pilihannya untuk bersembunyi adalah keputusan yang bijak dan tepat. Sementara itu di Labo PES, Luffy dan Zoro saling adu kuat siapa yang paling jantan di antara mereka berdua. Di mana Zoro mengatakan bahwa level kekuatan Luffy saat ini tidak sebanding dengan level kekuatan kapten mereka. Mendengar pernyataan yang menyakitkan tersebut, Luffy malah mengatakan, "Mungkin kau benar, tapi aku rasa membunuh orang nomor 2 dari bajak laut Yonko juga tidak buruk." Dari pernyataan Luffy tersebut terdapat dua makna, yang mana makna pertamanya bahwa orang nomor 2 di bajak laut Yonko Luffy adalah Zoro. Saya rasa Luffy mengatakan ini berdasarkan jumlah bounty Zoro, di mana bounty Zoro terbesar kedua setelah Luffy. Apalagi pada 2 tahun yang lalu, Zoro pernah mengalahkan Kaku yang memiliki Doroki tertinggi setelah Rob Lucci. Sedangkan makna keduanya, Rob Lucci telah mengakui secara langsung bahwa Luffy adalah seorang Yonko. Sebab pada chapter 1071, Luffy secara terang-terangan menolak untuk mengakui Luffy adalah Yonko.
Lantas, apa yang membuat ia berubah pikiran? Saya rasa yang membuat ia berubah pikiran karena level kekuatan Luffy yang sudah berada jauh di atasnya. Terlebih lagi, pada pertarungan sebelumnya ia sempat tak sadarkan diri setelah dihantam oleh Luffy dalam mode Gear 5. Jadi atas peristiwa itulah, pikirannya terbuka lebar dan mengakui kenyataan yang ada. Kemudian panel berpindah ke lokasi lain, tepatnya di lautan Pulau Egghead, yang memperlihatkan Kizaru yang terlempar jauh akibat dari ulah Luffy sebelumnya. Dan sebelum Kizaru tercebur dalam lautan, ia berhasil melakukan manuver yang ciamik dengan ekspresi yang santai, tanpa adanya raut ketakutan sedikit pun yang terlihat di wajahnya, sehingga membuat para Opler kesal dibuatnya. Setelah melakukan manuver yang cantik di udara, Kizaru lalu menggunakan jurus andalannya, yaitu Yasakani no Magatama, untuk menciptakan puluhan cahaya yang mengarah ke arah Luffy. Mengetahui puluhan cahaya yang mengarah kepadanya, Luffy tiba-tiba terkejut dengan melihat cahaya yang ada di depannya berubah menjadi kloningan Kizaru yang semuanya memegang pedang cahaya. Luffy yang tidak kehabisan akal mencoba untuk memancing mereka untuk mengejarnya, hingga tercipta sebuah barisan rapi dari kloningan Kizaru seperti halnya anak bebek yang mengikuti induknya. Dan setelah berbaris rapi, Luffy menendang semuanya. Namun apa daya, semuanya tersebut hanyalah kloningan atau Kage Bunshin dari Kizaru, yang ternyata sebuah pancingan untuk mengalihkan perhatian Luffy, hingga membuat Kizaru dengan mudahnya masuk ke lab. Tapi untungnya Dr. Vegapunk sudah tidak ada di tempat, karena hanya tinggal menyisakan Usopp yang dicekik oleh Kizaru. Dan berbicara tentang jurus Kage Bunshin atau jurus bayangan, sebenarnya jurus ini pertama kali diperkenalkan di manga One Piece pada arc Little Garden, tepatnya pada chapter 126, yang mana jurus ini pertama kali digunakan oleh Galdino atau Mr. Tree dalam menghadapi Luffy. Vegapunk yang sebelumnya ingin menyelamatkan Bonnie sudah berada di dalam Vega Tank bersama Atlas, sedangkan Sanji sendiri ketinggalan, namun ia tetap menyusul mereka. Kizaru yang melihat Vegapunk keluar dari sarangnya langsung memanfaatkan keadaan tersebut dengan menembak Vegapunk. Akan tetapi, Luffy yang berada di tempat kejadian perkara tidak serta-merta membiarkan hal itu terjadi begitu saja di depan kedua bola matanya, di mana ia mengantisipasi serangan cahaya Kizaru tersebut dengan memasukkannya ke dalam mulutnya, yang efeknya membuat tubuh Luffy kepanasan, lalu melontarkan semua cahaya Kizaru ke segala arah, sehingga membuat tubuh Luffy menjadi seperti lampu disko. Dan seperti yang kita ketahui, pertarungan Kizaru menghadapi Luffy sudah berjalan 2 chapter, dan sampai saat ini bisa dikatakan pertarungan Admiral Senior melawan Yonko Newbie terbilang cukup seimbang, yang mana Kizaru mengandalkan kreativitasnya dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya, sedangkan Luffy sendiri menggunakan imajinasinya dalam menciptakan keabsurdan dari kemampuan buah iblisnya. Ditambah lagi, karakter dari keduanya, Kizaru yang dikenal santuy dan Luffy yang kocak, benar-benar perpaduan dua karakter yang dapat membuat kita sebagai pembaca senyum-senyum dibuatnya. Dan dari perkataan Vegapunk terhadap Bonnie pada chapter ini menggelitik rasa penasaranku, di mana Vegapunk mengatakan, "Aku akan datang menyelamatkanmu, Bonnie. Aku tidak akan membiarkan gadis kecil mati di hadapanku." Kita garis bawahi ucapan gadis kecil. Apakah ucapan ini merupakan sebuah makna yang sebenarnya dari identitas seorang Bonnie? Atau ini hanyalah ucapan biasa dari Vegapunk yang selalu menganggap bahwa Bonnie tetaplah anak kecil walaupun ia sudah beranjak dewasa? Jika kita perhatikan ucapan Kizaru pada Bonnie pada chapter kemarin, seakan-akan Bonnie terindikasi masih kecil, yang tiba-tiba beranjak dewasa akibat perkembangan zaman. Dari dua hal tersebut, menurutku, Bonnie ini memang masih tergolong anak kecil. Hal ini bisa kita lihat pada chapter 1060 dan 1061, di mana Bonnie terbawa arus laut dalam wujud anak kecil. Sebab seperti yang kita tahu, bahwa air laut adalah kelemahan dari buah iblis, hingga membuat Bonnie kembali ke bentuk tubuhnya yang asli. Sementara itu, di perairan Pulau Egghead, Angkatan Laut melaporkan ke semua pasukan bahwa Dr. Vegapunk telah turun dari Labopes atas. Lalu ia memerintahkan semua pasifista untuk menghancurkan seluruh angkatan laut dari pulau ini.
Mendengar kabar yang menggelegar tersebut, Gorose Saturn terlihat panik dibuatnya, karena akan memalukan jika angkatan laut kalah dalam peperangan ini. Mungkinkah Gorose Saturn akan mulai bergerak untuk membunuh langsung Vegapunk dengan tangannya sendiri? Patut untuk dinantikan. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.